Pemirsa masih membahas mengenai niat di Butiran Ilmu bersama A.A. Gym dan juga Ustadz Fahmi Salim. Nah, tadi kita berhenti waktu saya masih penasaran pemirsa ya. Kalau buat saya tetap ujian saya yang terutama adalah anak. Saya tidak tahu sih kalau bapak-bapak berdua kan beda ya kalau ibu-ibu mah ya. Kadang-kadang udah niat baik pun anak hebat itu tiba-tiba ibu-ibu pada ngomong gimana caranya. Terus pidato dong ibunya yang ditanya, begini caranya. Kalau pagi gini, kalau siang gini. Nah, apakah kemudian niatnya sudah belok tuh, A? Kalau begitu, A? Ya kan tahu sendiri hati kita ya, kalau kita pas bicara seakan-akan ini Kita loh, yang mengerjakan tuh. inilah jasa saya, ini kehebatan saya. Jadi nebeng, jadi habis waktu gimana ya waktu saya hamil tuh doanya, padahal nggak gitu-gitu amat. Kan Allah tahu persis ya. Iya. Tapi ketika kita bicaranya tenang, alhamdulillah Allah memudahkan anak ini. Kita bicara syariatnya adalah memang harus disiplin, dia makanannya dijaga, kemudian sebisa mungkin saya juga menjaga infrastrukturnya apalah. Tapi saya kira yang paling utama adalah kita sadar bahwa hanya Allah lah yang membulak-balik hati ini. Ini pun ujian bagi saya. Oh itu jadi ngerti itu ibu-ibu. Tuh. Kayaknya sih sederhana tapi susah tuh Pak Ustadz. Ya, kadang kalau kita mengungkapkan prestasi ini memang kita suka melupakan Allah, menomorduakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini yang harus kita rubah, kebiasaan-kebiasaan kita seperti itu seolah-olah kita ini mau unjuk diri. Bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita, prestasi kita ini seolah-olah itu usaha kita sendiri. Seperti tadi yang dicontoh, padahal itu itu syarat. Itu namanya al-akhdhu bil asbab. Jadi melakukan ikhtiar sesuatu untuk mendukung lahirnya kesuksesan itu. Tetapi semua itu terpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya kita punya niat tuh gimana jadinya? Orang yang niat, ikhlas dalam beramal itu didoakan malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi dan seterusnya. Itu doa malaikat, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah terimalah taubatnya, ya Allah kasihilah, rahmatilah orang ini. Kalau kita niat ikhlas betul-betul karena Allah dalam amal kita, amal saleh kita, ini bisa menjadi kalau kita satu waktu kita gunakan amal kita ini, kita dalam keadaan sempit, terjepit, kita butuh pertolongan Allah, kita bisa bertawasul dengan amal saleh ini. Ini ada dalam hadis juga dalam Riyadhus Shalihin. Di situ dinyatakan ada 3 orang ya masuk ke dalam gua tertutup ya tertimbun batu tidak bisa keluar, masing-masing menyebut amalnya tapi dengan ikhlas, yang dilakukan dengan ikhlas. Lalu mereka masing-masing berdoa apa? Ya Allah, apabila aku mengerjakan itu semata-mata karena mengharapkan keridhoanmu dan engkau catat itu sebagai amal soleh, engkau ridho kepada amalku itu, maka hilangkanlah kesulitan ini. Allah berikan kemudahan. Jadi Allah hilangkan kesulitan itu. Jadi ini bisa menjadi membantu kita gitu. Untuk menghilangkan penolong buat kita untuk menghilangkan kesulitan. Luar biasa. Baik Ustadz. Saya ke A.A. Gym udah sampai di penghujung acara nih A.A. Kalau diulang lagi bagaimana? Supaya kemudian orang bisa jejak jalan terus meluruskan niat. Satu, harus belajar ilmu tentang mengenal Allah. Siapapun yang mengenal Allah, penguasa langit dan bumi, maka dunia ini jadi kecil. Siapapun yang tahu bahwa makhluk itu tidak ada daya, tidak upaya kecuali dengan izin Allah, maka dia tidak akan berharap dari makhluk. Sepanjang keyakinan kepada Allahnya lemah, maka dia akan bersandar kepada benda, kepada makhluk. Jadi wajib bagi kita untuk belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu mengesahkan Allah. Yang kedua, usahakan berguru kepada orang-orang yang memang lisan, sikap dan hatinya sama. Orang yang bertauhid itu ulama yang benar-benar keyakinannya kepada Allah mantap, itu terpancar dari setiap kata-katanya, perilakunya punya tenaga untuk membuat kita ikut yakin. Jadi bergurulah, kemudian mujahadah. Kalau dapat ilmu, seperti sekarang kita dapat ilmu, ini kan baru tingkat tahu. Harus ditingkatkan membaca kitab sampai ke paham. Kalau sudah paham harus riyadhah, dilatih. Seperti naik sepeda, kita tahu tentang sepeda, tidak jago naik sepeda. Kita harus pahami sepeda dan siap. Jungkir balik, jatuh dan sebagainya itu biaya pembelajaran. Tapi yang tidak kalah pentingnya
Hanya Allah yang bisa ngebulak-balik hati kita. Ada doanya mau? Mau dong. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu hadis Rasulullah. Nanti lihat di kitabnya. Iya. Kan ada yang ria itu seperti semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Bagaimana kita bisa melihatnya? Lalu Rasulullah menjawab, bacalah doa yang tadi. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu dan kami mohon ampun terhadap sesuatu yang kami tidak tahu. Baca itu. Makasih banyak ya A ya. Ustadz Fahmi Salim terima kasih banyak juga. Sama-sama. Harapan kami Butiran Ilmu selalu akan menjadi hasanah bagi para pencari ilmu. Selalu saksikan Butiran Ilmu setiap hari Sabtu hanya di TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkanlah hidup dan batinmu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa batinmu. Serahkanlah hidup dan batinmu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa batinmu.